warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Nuradiza, NIM 18020103. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang itu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik untuk memenuhi persyaratan untuk ujian mid semester. Yang pertama yaitu apakah manfaat dari mempelajari ilmu politik. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan negosiasi, serta dapat membuat kita menjadi pintar dalam melakukan negosiasi. Negosiasi ini adalah sebuah proses yang ditimbulkan oleh adanya unsur dua pihak atau perbedaan untuk melakukan perundingan. Serta negosiasi ini juga bertujuan praktis, artinya negosiasi ini dapat mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu manfaatnya kita menjadi lebih pintar dalam menanggapi ilmu politik atau dunia politik. Maksudnya di sini itu kita dapat menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan ilmu politik ini. Yang ketiga manfaatnya yaitu kita turut serta dalam memajukan sistem pemerintahan. Maksudnya di sini kita mengerti ilmu politik ini yaitu bahwasannya gitu, kita mengerti ilmu politik ini serta kita juga dapat memberikan peluang besar bagi siapapun untuk yang itu dapat memberikan peluang besar bagi siapapun yang untuk membuat sistem pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, yang kedua yaitu apakah yang disebut dengan demokrasi dan bagaimana penilaian saudara mengenai demokrasi ini. Menurut saya demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan demokrasi ini juga disebut dengan sistem sosial dan politik pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan dengan dan kekuasaan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut saya demokrasi ini yang pertama itu kelebihannya itu bebas dalam memilih pemimpin. Yang kedua yaitu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta demokrasi itu sudah berjalan dengan baik. Dan kekurangan dari demokrasi ini yaitu yang pertama yaitu demokrasi yang ada di Indonesia ini belum berjalan dengan baik, serta dan keadaan ekonominya belum ada berubah, serta sering atau banyak yang korupsi, sehingga demokrasi di Indonesia ini belum sesuai dengan keinginan, dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, yang ketiga yaitu apakah yang disebut dengan partai politik dan bagaimana tanggapan saudara mengenai partai politik yang ada di Indonesia ini. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Partai politik adalah sebuah organisasi yang dijalankan dalam bidang politik dan menjalankan ideologi serta memiliki tujuan yang umum. Dan partai politik ini juga disebut dengan kelompok yang
dengan kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Menurut saya, partai politik yang ada di Indonesia ini belum berjalan dengan baik, serta menurut saya banyak terjadi korupsi, dan terjadi beberapa penyimpangan yang menyebabkan beberapa nama partai tercoret gitu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.